Ya, teman-teman, selamat datang kembali di persiapan UKM PPD gratis. Masih di tema infeksi tropis. Hari ini kita akan membahas mengenai penyakit leptospirosis ya. Jadi leptospirosis ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Spiroseta, Leptospira interrogans ya namanya. Habitatnya itu bakteri Leptospira ini subur di lingkungan yang sanitasinya buruk seperti sawah, air kotor, lumpur, tanah basah ya, dan kalau di kota biasanya di tempat-tempat yang banjir, teman-teman. Nah, Leptospira dan dengue ini memiliki tempat endemik yang mirip-mirip ya, sama-sama daerah tropis ya, yang lembab-lembab ya. Hanya saja yang membedakan itu adalah vektornya ya. Leptospira itu vektornya tikus, sementara kalau dengue itu nyamuk ya. Itu. Makanya banyak juga di tempat-tempat yang terjadi banjir karena tikus menyebar tuh keluar ya, bisa menggigit manusia atau terkontaminasi kencingnya si tikus itu. Nah, Leptospira ini ada dua jenis, teman-teman. Ada yang anikterik leptospirosis atau leptospirosis saja ya, dan yang ikterik disebut juga Well syndrome. Nah, kalau yang anikterik itu ada yang disebut fase septisemia ya, pada durasi 3-7 hari ya. Gejalanya apa? Bisa demam tinggi, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dapat muncul proteinuria dan peningkatan kreatinin, serta organismenya terdeteksi di dalam darah ya, teman-teman. Nah, setelah 7 hari, itu yang disebut dengan fase imun ya, fase bebas gejala selama 1-3 hari. Dan bisa dilanjutkan dengan gejala SSP seperti adanya meningitis, uveitis ya, ada ruam dan demam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dengan hati-hati, teman-teman, karena setelah bebas gejala ternyata malah bisa muncul gejala sistem saraf pusat ya. Nah, pada fase ini terbentuk antibodi IgM, gejala SSP muncul setelah masa bebas gejala dan organismenya dapat ditemukan di urin ya. Jadi ingat-ingat pada 1 minggu pertama itu organismenya ditemukan di dalam darah, setelah itu pada fase imun organismenya ditemukan di dalam urin. Jadi ini penting untuk menentukan sampel apa yang akan digunakan untuk diagnosis ya, untuk pemeriksaan diagnostik. Nah, kalau yang ikterik itu gejalanya beda, teman-teman. Sejak awal dia memang gejala kuningnya dominan nih, jaundice-nya, terus bisa ada tanda-tanda perdarahan ya, hemorrhage, gagal ginjal, dan bisa sampai ada miokarditis. Nah, ini untuk manifestasi klinisnya ya, kita ulang lagi. Gejala umumnya ada demam, nyeri otot terutama pada otot gastrocnemius ya, otot betis, mata merah, mual, muntah ya. Bisa ada ikterik, oliguria ya, injeksi konjungtiva, jaundice, perdarahan spontan, nyeri perut, dan trombositopenia dari hasil labnya. Nah, kalau yang sudah berat itu bisa ada Wells disease ya, ikteriknya udah parah nih, kuningnya parah, ada gagal ginjal, ada hematuri, oliguri ya, perdarahan gastrointestinal, perdarahan paru, sampai bisa ada shock. Nah, ini untuk ilustrasinya. Untuk pemeriksaan diagnostiknya apa saja? Untuk laboratorium rutin ya, bisa kita nemukan leukositnya meningkat ya, enzim transaminase atau TPT-nya meningkat, ureum kreatininnya meningkat ya, bilirubinnya meningkat, bisa ada trombositopeni, proteinuri, dan bisa ada hematuri yang mikroskopik ya. Jadi dari luar tidak kelihatan ada kencingnya berdarah, tapi di mikroskop ada hematuri. Bisa juga dilakukan kultur, tapi lambat, mahal, dan ya aksesnya terbatas ya, teman-teman. Bisa juga dilakukan serologi. Yang pertama itu microscopic agglutination test ya, MAT ya. Nah, ini gold standarnya. Bisa juga kita periksa antibodi IgM menggunakan ELISA ya, antibodi IgM diperiksa menggunakan ELISA dalam 3-5 hari setelah pasiennya terinfeksi. Kalau kita memang ingin melihat di mikroskop, bisa menggunakan teknik dark field microscopy ya, mikroskop fluoresen untuk mendeteksi leptospira. Nanti seperti ini nih, dark field microscopy. Jadi spirosetanya kelihatan di latar hitam. Kalau yang atas ini microscopic agglutination test. Jadi tetap kita pakai mikroskop, tapi yang kita lihat adalah penggumpalan dari kompleks antibodi yang mengikat si spirosetanya. Oke. Untuk tata laksananya, untuk leptospirosis yang ringan, tadi yang belum sampai Wells disease itu, kita bisa pakai doxycycline 2x100 mg per hari, atau ampicillin 4x500, atau amoxicillin 4x500 selama 7 hari. Untuk profilaksis, ini biasanya yang paparannya tinggi seperti pekerja-pekerja di selokan gitu ya, tempat-tempat yang beresiko, itu bisa diberikan doxycycline 200 mg per minggu, dimulai 1-2 hari sebelum dan selama paparannya ya. Dan leptospirosis berat ya, yang sampai Wells disease, kita berikan obat secara IV. Bisa pakai penicillin G 1,5 juta unit per 6 jam, ampicillin 1 gram per 6 jam, amoxicillin 1 gram per 6 jam, ceftriaxone 1 gram per hari, cefotaxime 1 gram per 6 jam selama 7 hari. Ya. Catatannya doxycycline harus dihindari pada ibu hamil ya.